Selamat malam JM Team, selamat HUT Republik Indonesia yang ke-80 Merdeka. Dan spesial hari ini ya, karena kemerdekaan kita tayang lebih awal, karena nanti kita mau setelah ini mendukung Timnas U17 di Piala Kemerdekaan. Happy banget tentunya gue bisa balik lagi nemenin JM Team semuanya. Katanya banyak yang nyariin gue. Nah kalau banyak yang nyariin, hari ini Nesa hadir lagi, jangan lupa nyawer. Kalau Adiani sepertinya nggak nyariin gue karena dia lebih ke sampai nginep di Sentosa ya, nyari tanda tangannya Gabriel Heinz sampai nginep di Sentosa, bener gitu? Nggak percuma, Nesa dikejar sampai jauh-jauh, perjuangan luar biasa juga, tapi itu cuman bonus. Aduh, ini apa nih? Waduh, Akhirnya terkuak Gabriel Heinz. Ilegal. Kayaknya ini yang bikin MU kalah nih. Tapi Aldi ngelihat match semalam pasti penuh dengan rasa bangga lah. Walaupun susah payah, deg-degan, tapi tetap 3 poin yang krusial lah untuk di awal tapi musim. cerita dulu dikit, gimana perasaan lo sampai bisa dapat tanda tangan gimana? Udah, lanjut. Kalau lo rate itu tanda tangan yang urutan berapa tuh yang lo dapat? Itu termasuk Mount Rushmore gue sih. Widih. Heinz ya? Heinz ya? Gabriel Heinz one of my favorites lah. Because Argentina atau MU? Because Argentina. Oh, Argentina. Oke, kita lanjutkan. Untuk laga kemarin yang luar biasa dengan para debutan yang tampil sensasional juga di Premier League. Kita akan bahas Arsenal nanti, tapi untuk Bayern Munchen, untuk Manchester City, Liverpool, ini adalah bintang-bintang baru yang langsung bisa nyetel. Dan lo berdua melihatnya seperti apa? Peran terutama dari Luis Diaz yang tampil cemerlang di Super Cup. Iya, dia cetak 1 gol dan jadinya match winning goal juga ya. Ya. Dan Harry Kane, salah satu rekan setim dia, bilang bahwa wah ini pemain yang langsung berkualitas, tidak mudah mencetak gol di partai debut lo, di klub baru, di surroundings baru, tapi ini bisa dilakukan oleh Luis Diaz. Dia memuji betul gimana dia bisa selalu tampil konsisten, tampil sangar dalam situasi 1v1 ya, atau 1 lawan 1 gitu, dan dia berhasil menunjukkan itu. Kita bicara Bayern kan rata-rata pemainnya banyak yang excel dalam situasi one on one ya. Kita bicara Sané, Gnabry, Coman, tapi Luis Diaz langsung bisa menancapkan tajinya. Bahkan Kane memperkirakan dia bisa mencetak double digit gol ya, 15 sampai 20 gol di musim ini. Harry Kane begitu pede dengan kehadiran Luis Diaz. Walaupun di sisi lain mungkin Kane juga bilang ini skuad tertipis yang pernah gua tempati, ada 25 orang doang yang didaftarkan Bayern Munchen di musim ini. Jadi artinya dengan skuad tipis ini tentu quality dari seorang pemain tuh layak menjadikan pemain yang sangat penting. Dan Luis Diaz masuk di bracket itu ya sebagai pemain penting bagi Munchen dan langsung dia bisa dibuktikan di partai perdananya. Dan Aldi, lo lihat gimana peran dari Luis Diaz setelah tentunya Kingsley Coman berpindah ke Saudi dan Leroy Sané yang memang sudah agak menurun di beberapa musim terakhir. Ini menjadi pemain yang dibutuhkan dan upgrade kah bagi Bayern Munchen? Massive upgrade dari 2 nama yang tadi lu sebutin sebelumnya, dan jelas nambahin dari Mas Haryo gimana ini adalah surrounding baru bagi Luis Diaz dan Joshua Kimmich yang dalam beberapa bulan terakhir ternyata belajar bahasa Spanyol. Itu menjadi nilai plus sendiri, jadi bahwa si Luis Diaz punya teman atau orang yang bisa berbahasa Spanyol di lingkungan Bayern Munchen. Dan ya lu punya seorang pemain kayak Luis Diaz, Bayern benar-benar mendapatkan apapun yang dia keluarkan untuk seorang Luis Diaz, berapapun harganya. Dia mendapatkan pemain yang selalu bisa menyuplai bola ke dalam kotak penalti, tapi di saat bersamaan, di saat lu ada di kotak penalti, lu bisa memberikan ancaman yang sama berbahayanya. Dan nomor 3 adalah Bayern Munchen butuh orang yang dekat dengan fans, sepeninggal Thomas Muller, dan gua rasa Luis Diaz akan menjadi salah satu favorit di Bayern Munchen karena kita tahu dia sangat decorated, sangat amat menghibur, dalam arti bisa sangat dekat dengan supporter. Dan jadi gue rasa nggak aneh kalau seorang Luis Diaz yang emang sangat luar biasa ini dimiliki oleh Bayern Munchen dan akan menjadi salah satu poin penting, elemen penting bagi Bayern untuk sukses musim ini. Ya, Bayern Munchen yang mungkin kadang-kadang akan dengan mudah untuk bisa meraih trofi lagi di Bundesliga dengan para pesaing yang lagi-lagi begitu struggle untuk mencari para pemain pengganti. Sedangkan Bayern Munchen bisa mendatangkan pemain sekelas Luis Diaz dari Liverpool, dan ini menjadi upgrade yang diharapkan akan membuat tim semakin konsisten walaupun masih baru Piala Super Jerman saja, tapi kita sudah melihat indikasinya bahwa memang ada penampilan yang begitu apik yang disajikan oleh Luis Diaz yang membuat Vincent Kompany juga berbahagia. Apalagi selebrasinya juga ikutin Diogo Jota ya.
Iya. Tribute Ya. yang sempat dikritisi karena dia nggak datang ke funeral, tapi kemudian dia Katanya lebih memang milih gosipnya. tapi dia memang tetap care dan ingat Iya, dengan betul. rekannya di Liverpool ya. Dan memang pekan kemarin di Premier League di The Kickoff menjadi pekan tribute juga bagi Diogo Jota. Luar biasa bagaimana tidak hanya di Anfield tapi juga di Molineux ini menjadi satu momen istimewa dengan keluarga dari Jota hadir juga di Molineux bersama dengan Ruben Neves, dan menjadi satu momen yang begitu indah dan patut dan layak bagi Diogo Jota. Ada yang komen katanya dan dia Andre lagi Silva. naik daun. Emangnya diulet? Naik daun. Dan kita berpindah menuju ke Manchester City yang juga menampilkan para debutan yang langsung memberikan impact yang instan juga. Tijani Reinders yang sudah kita sangka-sangka akan menjadi bintang luar biasa, dan bahkan perannya ini hybrid, tidak hanya menggantikan peran dari Rodrigo tapi juga menggantikan peran dari Kevin De Bruyne. Yes. Dan bagaimana off the bench ada Ryan Cherky yang juga langsung memberikan kita impresi yang begitu luar biasa menyengat dengan touch dan juga aksi golnya. Iya, di pramusim kan pemain-pemainnya dicoba ya dan langsung bisa memberikan impact gitu. Cuman ketika pramusim kan banyak yang masih mempertanyakan apakah di real game-nya mereka bisa kontribut gitu. Tapi ya langsung dijawab. Cherky dengan gol keempatnya, lalu Reinders dengan 1 gol dan juga 1 assist ya. Yang satu juga creation menuju gol ya. Yang gol pertama itu fantastis banget. Kita bicara di sini di DPI hari Jumat, ketika ditanya siapa yang paling bakal bisa atau pembelian terbaik setiap klub, Harpa pada saat itu mengapungkan nama Tijani Reinders emang, dan emang kebukti ya, ini pemain langsung bisa nyetel. Tadi lo bilang dia bisa menjadi gabungan dari Rodri dan juga Kevin De Bruyne. Itu umpan-umpan seperti itu, bola dicungkil itu kan kayaknya kita jarang nonton di real game gitu, nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Tapi dia di first game-nya langsung bisa menunjukkan hal itu. Lalu composure dia bagaimana dalam tekanan, dia bisa keluar dari tekanan, mencari peluang, ketika dapat kesempatan one on one dia coba mengeksekusi menjadi gol dan langsung menjadi gol juga, corner yang tepat yang dia pilih. Jadi emang ini pemain tentu di bawah Guardiola akan excel menjadi pemain yang jauh lebih punya value tinggi ya. Kalau bicara startnya aja udah seperti ini, kedepannya udah pasti menjadi pemain yang sangat luar biasa buat City. Ya, dan satu pertandingan belum bisa mungkin meyakinkan kita tapi lo lihat bagaimana di penampilan pertama di The Kickoff bagi Man City, mereka tampil dengan penuh dominasi, nyaman, dan setelah unggul 1-2 gol mereka masih belum puas. Ini membuat keadaannya begitu menakutkan bagi tim yang mungkin memang juga dalam keadaan kehilangan banyak pemain, termasuk Ait Nouri yang justru tampil untuk Man City. Vitor Pereira struggle sejak pre-season, dan lo melihat kepercayaan Pep Guardiola dengan para pemain barunya, dengan Reinders-nya, dengan Cherky-nya. Ini memberikan satu kesan bahwa dia sudah sepenuhnya melupakan mungkin apa yang menjadi kendala dengan tidak ada Kevin De Bruyne misalnya. Kalau soal Tijani Reinders, kita nggak perlu, dan rasanya kita nggak ada yang kaget juga bahwa dia akan excel di Premier League musim ini bersama Man City. Even dengan tim AC Milan yang seperti itu aja dia masih bisa excel. Dan kalau gue sih nggak melihat bahwa dia melakukan hybrid seperti peran Rodri dan juga Kevin De Bruyne. Itu dua peran yang buat gue rasa sulit untuk digantikan. Tapi bagaimana ada satu pemain yang kaki kiri dan sama kaki kanan yang sama baiknya, gimana dia bisa mengumpan ke kanan luar ke Rico Lewis dengan kaki kanan, tapi dia bisa bikin gol dengan kaki kiri. Itu buat gue akan menjadi sebuah keuntungan luar biasa, ditambah pergerakan dia yang juga sangat eksplosif, roaming banget. Gue sebelum dapat, cuman gue bakal lihat heat map dari seorang Tijani Reinders yang gue rasa juga cukup mobile pergerakannya. Ini akan menjadi salah satu elemen penting juga bagi Man City yang tentu Pep Guardiola yang kalau nggak salah nggak pernah dalam 2 musim berturut-turut nggak pernah angkat piala. Jadi akan menjadi salah satu elemen penting bagi Man City dan juga Pep Guardiola untuk tetap ada di title race dan tetap ada di jalur untuk kemenangan, nggak cuma di Liga Inggris tapi juga di Liga Champions. Cherky juga di Lyon musim lalu juga oke. Di musim ini bersama Man City kita akan lihat perannya juga akan makin luas. Bergantian mungkin nanti dengan Tijani atau dengan Marmoush, atau kalaupun Foden nggak bisa mengembalikan performa dia yang sempat turun musim lalu, ini akan menjadi ancaman khusus juga bagi Foden, Ryan Cherky ini. Selebihnya Man City di luar lawannya dalam tanda kutip cuman Wolves. They're back. Dimin business ya. In business, yes. City still City, City Pep still Guardiola City. tetap Pep Guardiola yang gue bilang jarang dia flop di 2 musim beruntun ya. Dia selalu bisa mengembalikan performance timnya, dan ini kebukti 4 gol langsung menjadi pimpinan klasmen ya, bisa dibilang seperti itu. Dan how they play begitu menakutkannya City seperti yang kita lihat di musim-musim sebelumnya. They only need like
25 menit ya untuk bisa tahu gimana caranya untuk bisa nge-crack pertahanan dari Wolves. Awal-awalnya Wolves banyak menyerang juga, banyak juga yang menjadikan posisi di mana City sebetulnya terancam gitu ya dalam beberapa kesempatan gitu. Tapi mereka bisa keluar dari situ dan langsung bisa ngegas, cetak gol, nambah gol dan juga kill the game dengan 2 gol tambahan. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi, Nesa punya pengumuman. Ya, jadi Nesa ingin minta bantuannya JM Team untuk ikutan polling. Ini dia pollingnya, kita tampilkan. Pollingnya adalah, jadi kami butuh pendapat kalian. Silahkan dipilih salah satu. Yang pertama, kira-kira kalian mau tayang secara premier jam 8 WIB, atau yang kedua, kalian lebih suka tayang live jam 21.30. Silahkan dipilih. Nanti kita juga akan bacain pollingnya, dan ini nanti akan sesuai dengan polling terbanyak ya. Itu dia. Terima kasih. Oke, ini ada yang Ini untuk hari apa aja nih? Senin, Ini hari apa aja? Senin, Rabu, Jumat atau Senin, Rabu, Jumat. Oke. Ya. Ada yang komen dari Rian, Rp25.000. Bang Aldi semakin lama semakin keren outfitnya. Wah. Ini disiapkan oleh Om Jo. Widih. Om Jo, talent coordinator. Kayak The Weeknd ya Aldi. The Weeknd. Gue the weekday. Ada lagi Ferry, Rp25.000. Mas Aldi lebih potensial mana, Words atau Cherky menurut lo ke depannya? Dua-duanya. Ini bukan untuk comparable ya, karena dua-dua pemain bagus, dua-dua di tim yang luar biasa bagus juga. Meskipun Florian Wirtz tidak melakukan debut seperti yang diharapkan oleh banyak Liverpool fans, tapi ayolah, come on, 150 million pounds atau euro, tentu dia menjadi pemain yang nggak cuma ditaruh sebagai pemain terdepan dalam generasi ini di Jerman, tapi juga sekarang menjadi bagian penting juga bagi Liverpool. Cherky juga, meskipun harganya nggak semahal Florian Wirtz, tetap menjadi talenta yang akan dimajukan oleh Pep Guardiola musim ini. Jadi dua-duanya buat gue nggak penting untuk di-compare, karena dua-duanya akan memberikan impact yang sama baiknya bagi tim masing-masing. Oke, itu dia. Dan terakhir nih ada dari Budi Kayanya. Loh, kok nggak yakin? Budi Kayanya Rp25.000. Jadi kamu Budi apa bukan nih? Menurut Mas Aryo, match Barca Mallorca, Barca diuntungkan wasit nggak sih? Kasih analisanya dong. Kalau dia sampai bermain dengan 9 orang ya, artinya kecenderungan orang melihat itu sebagai menguntungkan Barcelona ya memang terlihat seperti Pasti itu ada. gitu ya. Cuman kalau diperhatikan ya bisa dibilang sebagai 50-50 challenge yang akhirnya menguntungkan kepada Barcelonanya gitu. Beberapa kartu ya yang dijadikan kartu merah oleh wasit. Ada VAR ya yang sempat menggantikan kartu kuning menjadi kartu merah, tapi ya bisa dibilang wasit telah melakukan tugasnya dengan benar ketika dia mengacu pada peraturannya seperti itu gitu. Cuman kan nggak semua peraturan seperti stats terbuka otomatis red card, kan ada juga wasit yang tidak mempertimbangkan itu, tergantung terjadi di menit keberapa, seperti apa pertimbangannya, tapi di sini wasit memutuskan bahwa itu cukup untuk jadi kartu merah. Tapi ya Barcelona juga lawan 9 orang gak nambah gol banyak juga ya. Iya, mengecewakan juga sih. Babak pertama 2-0. Betul. Orang pikir kan kalau bola jalan ya. Bola gelinding ya. Bola jalan. Kalau bola gelinding itu kan kayaknya bakal ngegolin lagi gitu, tapi justru di menit terakhir Lamine Yamal akhirnya baru bisa nambah gol buat Barcelona. Oke, kita lanjut pembahasan Ekitike Ekitike. yang Hugo badannya Ekitike. besar tapi lincah. Tapi sebelum itu juga shout out tadi buat Man City, kita belum bahas James Trafford yang juga di debutnya. Kiper, ya. Dari Burnley ada step up dengan with all due respect to Burnley, tapi di Man City, tapi dia tampil juga mengesankan di debutnya. Iya, itu yang tadi gue bilang ya, beberapa period of play di mana berapa kali terekspos lini pertahanan menuju lini belakang dari City dan bisa ditembak oleh pemain-pemain Wolves, tapi ya Trafford berada dalam posisi yang cukup tepat ya. Positioning dia bagus untuk bisa membaca kemana arah bola-bola itu akan terjadi sehingga nggak menjadi gol buat. Ya Trafford harus begitu, harus improve, harus menunjukkan, karena dengan kemungkinan adanya kiper baru yang datang, tentu dia akan compete untuk posisi nomor 1 gitu. Dia kok di City ya, harusnya kan dia di United ya Trafford. Iya. Sesuai Itu nama kan ya. all. Menurut lo Ini yang kenapa City masih mau mendatangkan misalnya rumornya Gigio Donnarumma? Padahal kan dari segi technical ability Trafford lebih pas untuk cara bermain City yang Pep mungkin suka penjaga gawang yang bisa ball playing. Ya, Pep selalu mendatangkan dua kiper yang sama baiknya dari tahun ke tahun, selalu punya nggak nyaman dengan satu kiper di luar Scott Carson juga. Tentu The legend. Tetap harus ada kompetisi di posisi goalkeeper siapapun yang bermain. Sekarang Trafford tentu sebagus apapun kita memuji dia, tetap dia adalah nama yang masih hijau, pengalaman terbaik dia di Burnley, bukan hutan atau bukan wilayah yang dia excel semaksimal mungkin, tapi butuh seorang yang
tahu medan yang sangat berbahaya, di mana kalau gue bilang Donnarumma adalah salah satu kiper yang all rounder, meskipun mungkin ya kalau untuk urusan distribusi bola bukan terbaik, bukan trade terbaik dari seorang Donnarumma, tapi kalau untuk shot stopping Donnarumma mungkin one of the best sekarang. Jadi ya Pep tentu akan mencoba punya dua kiper yang sama baiknya. Donnarumma sekarang di atas, Trafford menuju ke sana, kita lihatlah. Pep mungkin akan menggantikan Trafford di Liga atau di Cup, Donnarumma nanti di Liga Champions, atau kita lihat seperti apa mixnya.